Pria ini bosan dengan kehidupan yang bising, menghabiskan 17 tahun dengan barang bekas, membangun pulau di tengah sungai. Sejak itu dia menghidupi kehidupan yang sangat nyaman. Nama pria ini adalah Sane. Dia pindah dari kota ke tempat sepi ini 17 tahun yang lalu. Semua bahan yang digunakan untuk membangun rumah dibuang. Sampah ini mengambang di sungai. Lebih dari 10 tahun Sane membangun sebuah pulau kecil. Bahan utama dari rumahnya adalah kayu dan plastik yang ditinggalkan oleh para penebang. Itu semua hanyut di sungai. Lalu akhirnya semua itu dikumpulkan oleh Sane. Ada 80 drum minyak di rumahnya. Daya apung yang kuat memungkinkan rumah itu mengapung di atas sungai. Dia menanam beberapa sayuran dan buah-buahan di dalam drum minyak itu. Sane akan mengumpulkan botol dan kaleng minuman setiap bulan. Jadi dia memiliki penghasilan tetap. Lalu pergi ke kota untuk membeli beberapa peralatan seperti paku dan sekrup. Dia mencoba menjalani hidup tanpa uang. Hanya dengan cara ini dia bisa mempertahankan mentalitas primitif. Pada awalnya Sane menggunakan tenaga angin. Tapi angin kencang sering memutuskan pembangkit listriknya. Berkali-kali kipas angin bahkan merusak atapnya. Kemudian dia beralih ke panel surya untuk menghasilkan listrik. Bahkan di lingkungan cahaya yang lemah, baterai masih bisa mempertahankan apa yang dia butuhkan dalam hidup. Semua pekerjaan perbaikan dilakukan secara manual olehnya. Sane tidak akan menggunakan bensin atau alat listrik. Hanya dengan cara ini rumahnya bisa terlihat lebih dekat dengan alam. Ada berbagai kamar di pulau itu. Seperti dapur tempat Anda bisa memasak. Karena itu perlu sering diperbaiki dan dibangun kembali. Ruang perbaikan dengan peralatan lengkap juga penting. Mejanya penuh dengan kayu bakar. Untuk memastikan bahwa dia akan menghabiskan musim dingin dengan hangat. Sane jarang keluar di musim dingin. Gudang itu dipenuhi makanan. Dia harus menyiapkan cadangan musim dingin. Toilet ini tidak akan langsung dibuang ke sungai. Kotoran akan mencemari kualitas air. Setelah dikumpulkan, akan digunakan menjadi pupuk. Untuk bertahan hidup dengan kualitas yang tinggi, perpustakaan penuh dengan buku-buku tentang ekologi. Ada juga ruang seni di atas. Ketika dia bosan, dia akan menggambar. Setiap musim dingin adalah waktu yang sangat sulit. Sane menghabiskan sebagian besar waktu di dalam rumah. Dia menyiapkan beberapa film dan novel untuk dirinya. Ada juga ruangan yang didedikasikan untuk bermain catur dan bermain kartu. Buku peralatan elektronik dan alat perbaikan membutuhkan uang. Jadi Sane akan mengumpulkan botol minum yang mengambang di sungai, menjualnya dan membeli barang yang dia butuhkan. Limbah domestik akan berfermentasi setelah 8 bulan, akan menjadi pupuk murni. Sane membutuhkan setahun untuk mendesain taman ini. Ada buah dan sayuran yang kalian butuhkan sepanjang tahun, dan beberapa bumbu dan rempah-rempah yang dia butuhkan. Baru-baru ini dia membangun kandang ayam alami. Sane membeli 5 anak ayam dari kota. Dia akan bisa memakan telur sebentar lagi. Agar lebih dekat dengan alam, Sane juga membangun beberapa sarang walet di atap. Ada beberapa burung walet yang tidak suka kotaknya. Membangun sarangnya sendiri menggunakan tanah. Dia bahkan membangun rumah kelelawar. Jadi dia tidak akan terganggu oleh nyamuk di malam hari. Baru-baru ini dia sedang membangun taman dalam ruangan. Ketika selesai, bisa menanam sayuran di dalamnya di musim dingin. Berbagai sayuran ditanam di dalam drum minyak. Pagi hari, sayuran yang dia makan hanya sepertiga dari yang dia tanam. Simpan sebagian untuk simpanannya dan beberapa dijual ke kota. Air minum adalah masalah besar di sini. Ada banyak virus dan bakteri di air sungai. Sane akan pergi ke pegunungan yang jauh untuk mengumpulkan mata air. Dibutuhkan sekitar 40 menit berjalan kaki dari mata air ke rumahnya. Dia akan menghabiskan 1 jam berpatroli di sungai sekitarnya setiap hari. Pastikan airnya bersih dan kumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Dan periksa rumahnya apakah aman. Dia menjatuhkan 4 jangkar, dan meningkat 2 tiang kayu di pantai. Jika musim badai diperiksa secara tidak teratur, rumahnya kemungkinan besar akan hanyut.